Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga temukan jenazah anak korban gempa di sela reruntuhan rumah warga yang ambruk di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bus terguling hingga masuk parit di Tol Cipali Subang. 2 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Gas bocor, sebuah rumah makan di kota Cirebon ludes terbakar. Untuk kesekian kalinya, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Kabupaten Subang pada Minggu sore. Diduga karena hilang kendali saat menyalip sebuah bus oleng dan terguling masuk ke dalam parit. Akibatnya 2 orang tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipali, tepatnya di kilometer 101-900 wilayah Kalijati, Subang. Kecelakaan dialami bus PO Sahabat Prima yang oleng dan terguling hingga masuk ke dalam parit yang ada di tengah ruas jalan tol. Menurut seorang penumpang, kecelakaan berawal saat bus Sahabat Prima yang dikemudikan Herman melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan. Bus yang sedang melaju kencang tiba-tiba oleng dan hilang kendali. Laju bus kemudian menabrak pembatas jalan dan langsung masuk ke dalam parit dan terguling. Posisi mobil mau menyalip tapi hilang kendali tuh, jadi rubah-rubah langsung jatuh aja. Kecepatan mobil tinggi atau gimana? Tinggi kecepatan mobil. Dari mana arah? Dari Jakarta arah ke Cirebon Kuningan. Nabrak dulu atau enggak, Pak? Enggak nabrak. Terus tiba-tiba langsung oleng. Langsung oleng, hilang kendali karena jalan licin, hujan. Terus penumpang di dalam penuh atau gimana? Penumpang ya penuh, banyak yang luka-luka juga. Ada yang meninggal, Pak? Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia dan belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi lainnya untuk Anda, kekesalan Kepala Desa Saguling Kabupaten Ciamis soal bantuan sosial yang salah sasaran dilampiaskan lewat video. Ia meminta Kementerian Sosial mengubah data penerima bansos agar tepat sasaran. Rekaman video ini menunjukkan kegundahan dan kekesalan Kepala Desa Saguling, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, Otong Gani, saat pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sejumlah lebih dari 500 juta rupiah bagi warga desanya dilakukan. Ia menunjukkan bahwa 475 orang penerima dana bansos yang nyaris separuhnya tidak tepat sasaran karena berasal dari warga yang mampu secara ekonomi. Dengan wajah kesal, Otong meminta agar Menteri dan Kementerian Sosial mengubah data penerima dana bansos sesuai dengan usulan pemerintah desa yang lebih tahu kondisi tiap-tiap warganya. Sebagian warga mampu yang menerima dana bansos karena dimasukkan saat program Sapa Warga Provinsi Jawa Barat untuk mendata warga penerima bansos COVID-19. Ia menyesalkan data penerima bansos yang pada kenyataannya tidak pernah diperbarui oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi saya tidak tahu datang ke desa bahwa orang itu yang mampu, yang kaya, yang punya motor, punya mobil, ternyata datanya dari Sapa Warga, Pak. Makanya saya juga tidak tahu. Kalau Sapa Warga itu program dari apa itu, Pak? Ya program dari provinsi itu. Bantuan untuk korban COVID. Dimasukkan lagi. Ini kan ke BLT dengan BPMT. Iya. Itu ada konfirmasi ke pihak desa, pemerintah desa? Oh, gitu? tidak ada yang Sapa Warga itu, tidak ada informasi dari desa. Ada berapa orang, Pak, yang dianggap? Kalau nggak salah mah hampir 90 orang. Itu dianggap sudah tidak layak untuk menerima. Sudah tidak layak. Ya, sekarang yang jumlahnya 470 kebanyakan yang sudah minimal lah
30-40% tuh banyak yang sudah Nggak mampu ya. Saya sudah usulkan, tolong ke kasih pelayanan juga, tolong ini perubahan data yang sudah ini mah lah dicoret aja, ganti, tapi kan susah. Data itu terus dari pusat. Nggak pernah berubah ya Pak ya? Nggak pernah berubah. Padahal Otong meminta pemerintah pusat melibatkan mereka, sebab di saat dana bansos tidak tepat sasaran, Desa Saguling juga tidak dapat memperbaiki jalan yang ada karena kekurangan anggaran. Padahal jalan rusak mengganggu aktivitas dan perekonomian seluruh warga desa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Jelang libur pergantian tahun, harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Bogor mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat harga bahan pangan menjadi tak terjangkau oleh sebagian warga. Komoditas pangan yang naik harganya di pasar tradisional baru Gandoang Cilengsi, Kabupaten Bogor, antara lain daging ayam potong dan telur. Harga ayam potong naik selama 2 hari berturut-turut mencapai Rp38.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000. Udah 2 hari ini naiknya drastis lumayan. Biasanya naik cuman seminggu, biasanya ya seminggu paling sekali naik. Ini 2 hari udah 2 kali naik. Sekarang berapa Pak kira-kira? Sekarang harga ketengan udah di angka 38 Gimana tuh? Sekilo? sekilo. Untuk harga di inilah di masyarakatin lah gitu kan. Biar kita pedagang juga bisa memberikan harga yang terjangkau buat para pelanggan, buat para pembeli begitu. Oke. Ya utamanya sih pemerintah harus lebih perhatian lagi lah sama rakyatnya gitu kan. Tapi untuk pasokan ini aman ya? Pasokan ayam untuk saat ini aman sih alhamdulillah. Sedangkan untuk harga telur ayam juga kembali menembus Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Meningkatnya permintaan dan harga pakan ayam petelur menjadi faktor utama penyebab naiknya harga telur ayam. Untuk telur gimana Pak sekarang Pak? Sekarang udah 30 ribu sekilo. Oh, itu dulu gimana Pak? Dulu mah masih 25, 26 sebelum naik ya. Normalnya kemarin 26, 25. Oh, berarti ada kenaikan sekarang ya? Iya. Itu kenaikannya karena apa Pak biasanya? Kata itunya sih karena mau tahun baru, Natal gitu ya. Terus harga pakan telurnya juga naik. Tak hanya ayam dan telur, harga sayuran seperti tomat, bawang, dan cabai juga ikut naik. Harga cabai rawit pun sudah mencapai Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu Rp40.000. Cabai rawit merah sama cabai merah. Oh, itu harganya masing-masing berapa aja Mas untuk? Cabai merah ini udah kisaran 50, sama cabai rawit setan ini udah mau hampir 60. Kenaikan ini karena apa Mas? Kurang tahu juga sih, mungkin dari sananya juga udah mulai naik. Untuk pasokan? Pasokan masih ada kebetulan, tapi harganya yang meningkat. Warga meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pangan agar tidak naik terlalu tinggi hingga bisa tetap terjangkau. Ada naik kayaknya. Bawa cabai naik 12 ribu. Oh, naik ya Bu ya? Tahun baru kemarin. Bahan pokok ini Bu? Pengennya mah jangan pada naik Pak. Barusan beli apa aja Bu? Cabai, bawang, tomat, sayuran. Untuk sayuran, kenaikan harga disebabkan oleh permintaan yang tinggi serta cuaca buruk yang berdampak pada gagal panen. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang bersama polisi melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak dilakukan untuk memantau ketersediaan stok bahan pangan dan kenaikan harga bahan pokok. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang bersama polisi mendatangi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Subang. Mereka datang untuk memastikan stok bahan pangan aman, serta memantau kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya pasar tradisional di kawasan terminal dan pasar Pujasera. Di pasar ini harga beberapa komoditas mengalami kenaikan seperti telur, cabai, minyak goreng, dan tomat. Sekarang cengek yang lagi melambung, telur, minyak,
Telur tomat. telur berapa itu, Bu? Telur sekarang 32 sekilo. Awalnya Awalnya cuma 26, 28. ini kenaikan udah lama, Bu? Udah ada seminggu lebih mah, hampir 2 minggu lah. Kenapa, Bu, bisa naik? Ya katanya telurnya mungkin dari itunya apa? Distributor mungkin. Dari distributornya. Selain telur tadi apa aja, Bu? Cengkeh merah Berapa? sekarang 60.000 sekilo. 60 awalnya. Awalnya cuma 40, 30. Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan yang disebabkan oleh mahalnya harga pupuk dan cuaca yang tidak menentu. Beras premium naik Rp2.000 dari harga Rp12.000 menjadi Rp14.000 per liter. Sedang beras premium semula dijual dengan harga Rp10.000, kini menjadi Rp12.000 per liter. Beras karena gabah ada kenaikan akibat dari biaya produksi, terutama kan menggunakan pupuknya mahal, terus karena kendala cuaca sekarang kan cuaca nggak menentu, jadi harga gabahnya meningkat, otomatis beras juga ada peningkatan. Meski demikian, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan stok bahan pangan di wilayah Subang aman. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.